Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channelnya Clara Firia. Dan hari ini kita agendanya selain mereview sebuah buku, kita juga akan melakukan kegiatan lain, yaitu kita akan melakukan capsule wardrobe. Yeay! Nah, buat kamu yang penasaran sebenarnya capsule wardrobe itu apa dan pengen cari tahu tentang capsule wardrobe itu, jangan lupa untuk di-subscribe terlebih dahulu supaya kamu gak ketinggalan info-info dan video-video menarik dari YouTube channelnya aku. Nah, jadi sebenarnya capsule wardrobe itu apa sih? Jadi sebenarnya pertama kali ngedengar capsule wardrobe itu karena baca sebuah buku, dan di dalam buku itu ada dua anak muda yang sebenarnya menceritakan bahwa hidup dia itu menjadi lebih baik dan lebih bermakna dan bisa bertambah nilainya itu karena mereka mengubah hidup mereka yang tadinya itu penuh dengan hal-hal yang duniawi, nggak cuma duniawi tapi kayak they pursuing their American dream, dan mereka itu hidup dengan kehidupan yang mereka punya sebelumnya, tapi setelah mereka itu berubah menjadi hidup lebih simple dan lebih minimalis, mereka itu menemukan suatu kebahagiaan baru yang selama ini mereka tuh belum temukan sebelumnya. Nah, buku apa itu? Yaitu buku Everything That Remains. Ini adalah karya dua anak muda, namanya Joshua Fields Millburn dan Ryan Nicodemus. Kalau kalian mau cari tahu lebih lanjut tentang mereka, bisa cek website mereka theminimalist.com. Dan sebenarnya buku ini itu direkomendasiin sama temen aku, setelah Hadi. Dia baru pulang S2 dari UK dan dia bawa pulang ini untuk ngasih baca. Pengen sebenarnya review buku ini tuh kayak gimana gitu. Nah, pertama kali sebenarnya baca buku ini, I thought that ini sebenarnya akan sama aja kayak bukunya Marie Kondo, The Magic of Tidying Up. Jadi kayak sebenarnya buku-buku yang seperti ini itu adalah buku-buku yang menunjukkan bahwa sebenarnya kita itu bisa menemukan value lebih dari kehidupan kita tuh dengan hidup yang lebih minimalis. Sebenarnya kalau saya pribadi, di opini saya, buku ini itu jauh lebih relatable ke dalam kehidupan saya. Kenapa? Karena di sini sebenarnya Joshua ini di buku ini sudut pandangnya Joshua itu menceritakan ceritanya beliau itu ketika sebelum menjadi orang yang minimalis. Hidup yang minimalis itu seperti apa? Yang mana beliau itu sebenarnya nggak lulus sekolah, nggak lulus cuma lulusan SMA, tapi di umur dia yang 27 dia itu sudah menjadi director di sebuah perusahaan ternama dengan penghasilan yang sangat mencukupi dan sangat berkecukupan, bahkan berkelebihan. Tapi ironisnya di usia dia yang ke-27 tahun dengan gaji yang sangat mumpuni itu, ternyata Joshua di sini tidak bisa memiliki yang namanya kebebasan waktu, di mana ya hidup dia itu dia tukarkan untuk sekedar paycheck yang sebenarnya walaupun terlihat dia sangat berkecukupan di umur dia yang 27 tahun itu, ternyata Joshua ini penuh dengan utang-utang seperti utang kredit, kartu kredit, utang untuk bayar cicilan rumah, utang untuk bayar cicilan mobil gitu kan. Jadi sebenarnya yang dilihat di sini sama Joshua adalah ketika kita itu memang punya penghasilan besar, tapi sebenarnya kemauan-kemauan kita untuk memproses atau memiliki sesuatu itu juga semakin liar gitu. Jadi kayak misalnya kita lihat sedikit, pengen beli ini, buka marketplace sedikit, pengen beli itu, buka Instagram, pengen beli apa gitu ya. Yang mana sebenarnya ketika kita membeli suatu barang atau ingin memproses sesuatu barang tertentu, sebenarnya barang itu tuh belum tentu memberikan value atau nilai ke kehidupan kita. Mungkin saat ini iya gitu, saat kita membeli itu memang iya gitu, value itu muncul karena keinginan kita untuk memiliki saat itu gitu. Tapi kita lihat beberapa minggu ke depan, beberapa bulan ke depan, atau beberapa tahun ke depan, sebenarnya barang itu akan menjadi useless dan menjadi barang-barang yang istilahnya itu just in case things gitu. Jadi saya pribadi sendiri, teman-teman, saya tuh sering banget menyimpan barang-barang yang sebenarnya kalau bisa dibilang itu gak terlalu bermutu gitu. Jadi kalau di dalam buku ini Joshua tuh bilangnya just in case things gitu. Jadi ketika kita itu menyimpan atau mengkoleksi suatu barang, kita tuh selalu berpikir iya nanti siapa tahu suatu hari nanti kita butuh gitu. Padahal sebenarnya ya suatu hari itu nggak akan pernah datang gitu. Jadi kita nggak butuh-butuh, dan yang ada adalah barang-barang itu jadi memakan tempat dan memakan waktu kita untuk value lain tuh bisa kita alihkan ke hal-hal lain gitu. Jadi misalnya saya ambil contoh,
Misalnya kita ada keinginan, wah sebelum umur 30 saya harus udah punya rumah sendiri gitu. Malu dong misalnya sama orang tua atau sama calon besan atau calon mertua gitu, masa belum punya rumah sendiri misalnya seperti itu. Kita di situ tertrigger untuk memproses yang namanya suatu benda, yaitu apartemen atau rumah itu. Nah, di situ kita kerja mati-matian untuk ngumpulin income, untuk bisa bayar cicilan rumah atau cicilan apartemen itu gitu ya. Walaupun sebenarnya let's say kita memang nggak butuh-butuh amat gitu, karena belum mau menikah gitu atau belum pengen punya anak gitu ya. Yang mana sebenarnya ya itu menjadikan hanya sekedar nilai yang orang lain lihat gitu, bukan apakah memiliki apartemen dan memiliki rumah itu memang benar-benar yang kita tuh pengen dan kita butuhkan, dan value ini tuh akan tetap ada sampai kita ke depannya gitu. Nah, makanya di sini ada beberapa poin yang sebenarnya saya itu sangat tertarik banget dengan pemaparannya dari Joshua, yaitu sebenarnya ketika kita itu memiliki suatu barang, ada keinginan untuk memproses suatu barang itu, kita itu jadi mengalokasikan waktu, tenaga, dan pikiran ke arah itu. Yang ada barang itu tuh seperti menguasai kita. Kayak ambil kita contoh tadi apartemen, kita menjadi waktu kita jadi semakin terbuang untuk mencari income untuk menutupi cicilan. Waktu kita terbuang untuk apa sih? Untuk maintain apartemen itu gitu. Kita harus ngurusin air, kita harus ngurusin listrik, gitu, ngurusin furniture dan teman-temannya gitu. Yang mana sebenarnya alokasi waktu yang kita gunakan untuk maintain apartemen, untuk maintain rumah itu, dan waktu yang kita alokasikan untuk paycheck yang supaya kita gunakan untuk bayar cicilan itu bisa kita gunakan dan alokasikan untuk melakukan hal-hal lain yang sebenarnya jauh lebih bermanfaat. Jadi kalau di sini The Minimalist itu sebenarnya memberikan saran dan masukan untuk kita itu untuk create more space to what matters most gitu. Jadi misalnya kita selama ini selalu nganggap kayak ya rumah kita kecil gitu, nggak segede sama yang tetangga sebelah gitu. Iya, gaji kita kecil, nggak seperti gaji-gaji orang-orang yang di luar sana misalnya. Dan pasti banyak hal lagi yang sebenarnya kita kadang-kadang compare ke orang-orang lain gitu. Dan dengan owning less, sebenarnya di sini The Minimalist itu menceritakan bahwasanya sebenarnya barang-barang yang kita itu harusnya bisa kasih ke orang lain atau digunakan untuk orang lain itu akan lebih bermanfaat untuk mereka daripada kita kita store di tempat kita tinggal dan jogrok gitu aja, nggak ada gunanya gitu. Dan lucunya adalah ketika saya itu mencoba project 333 ini atau capsule wardrobe ini, saya memilih 33 barang yang saya sukai, saya paling gemari, dan saya senang ketika menggunakan itu, dan saya pengen untuk pakai itu terus dalam 3 bulan ke depan. Dan ketika mengumpulkan 33 barang itu, surprisingly saya itu merasa sangat amat kesulitan. Karena ketika saya mengumpulkan barang-barang itu satu persatu, saya melihat bahwasanya kayak ada barang-barang yang sebenarnya saya tuh nggak suka gitu, kayak saya cuma suka itu ketika pada saat beli gitu aja gitu. Dan saya melihat bahwasanya ya value-nya untuk sampai hari ini aja di baju itu tuh udah nggak ada gitu. Jadi makanya untuk mengumpulkan 33 barang aja saya sampai akhirnya stuck di angka 30 gitu. Jadi sebenarnya 3 barang ini masih belum tahu apa nih akan saya gunakan untuk sampai 3 bulan ke depan gitu. Dari situ saya berkaca bahwa saya sebenarnya ketika keinginan untuk menguasai sesuatu barang gitu atau ingin membeli sesuatu barang itu saya akan berkaca lagi, apakah barang ini itu tetap akan menambah nilai untuk kedepannya gitu, untuk 10 tahun lagi, untuk 20 tahun lagi. Dan kalau misalnya enggak, apakah barang ini itu sebenarnya adding value untuk orang lain gitu. Dan ketika itu memang adding value untuk orang lain, yang mendingan barang itu didedikasikan untuk orang lain. Saya akan ngajak teman-teman untuk melihat sebenarnya kenapa sih akhirnya I decided to do the project 333 atau project capsule wardrobe ini. Jadi kebetulan memang di rumah itu kita cewek semua, mama dan saya punya satu kakak perempuan. Jadi kita bertiga tuh memang suka tuker-tukeran baju, tuker-tukeran tas gitu, tuker-tukeran segala makeup and so on. Jadi akhirnya kita punya barang tuh banyak banget. Nah, jadi ini mungkin yang bisa kalian lihat adalah
Nah, di sini aku minta teman-teman untuk nemenin aku untuk memilih 33 jenis barang yang akan aku pakai 3 bulan ke depan. Dan di project 333 ini atau kapsul wardrobe ini selama 3 bulan ke depan, kita tuh nggak boleh belanja apa-apa sama sekali, untuk melihat sebenarnya memang whether simple life dan being minimalist itu memang bisa adding value untuk kehidupannya kita sehari-hari. Nah, jadi palingnya 33 item itu ya akan saya bagi ke beberapa kategori, dan sebenarnya ketika kita itu melakukan project 333 atau kapsul wardrobe ini akan lebih nyaman lagi ketika kamu bisa melakukan ini bersama dengan orang yang kamu kenal. Jadi kita bisa saling support, dan sebenarnya kapsul wardrobe ini bisa terwujud karena salah satu dorongan dari sosok yang saya kagumi dari tempat kerja saya dulu yang namanya Mbak Alicia. Jadi waktu itu ceritanya adalah Mbak Alicia ini lagi ingin menjual barang-barang yang beliau tuh sudah nggak pengen lagi dipakai atau memang lagi pengen mempursue simple life. Dan ketika saya itu melihat Mbak Alicia ini jual barang-barang dia, dan saya beli barangnya gitu kan. Habis itu Mbak Alicia ini nge-post suatu postingan dari si The Minimalist, orang minimalis ini, si Joshua ini. Jadi kayak saya langsung tertrigger untuk yuk Mbak, kita doing this project dan kita doing this kapsul wardrobe, dan melihat memang apakah being minimalist dan simple life itu bisa adding value to kehidupan kita dan keluarga kita dan orang di sekitar kita gitu. So shall we start? Nah, jadi untuk 4 barang pertama yaitu tas, aku pilih 4 tas yang aku pakai di lemari. Terus ini untuk formal looks, aku pilih 3 kemeja dengan lengan panjang, warna putih dan hitam pastinya. Gitu kan, aku padukan dengan celana bahan dari Uniqlo. Terus ini untuk yang semi formal, aku pilih beberapa baju favorit aku yang lengannya pendek dan juga outer. Dan ini untuk yang informal, aku pasti akan pakai jeans dan of course atasnya adalah kaos. Nah, terus nggak lupa juga aku pilih beberapa barang-barang favorit aku kayak dress hitam, rok, dan juga turtleneck. Dan untuk acara formal aku siapin blazer biru dan juga batik kalau misalnya hari Jumat harus pakai batik atau harus ke kondangan. Buku ini tuh sebenarnya cocok banget untuk teman-teman yang pengen mencari arti kehidupan yang teman-teman punya hari ini gitu. Dan saya berharap buku ini juga bisa menjadi jawaban untuk teman-teman, seperti buku ini bisa menjadi jawaban juga untuk saya. Teman-teman silahkan sharing di kolom komentar jika ada yang sudah pernah menerapkan Project 333 atau kapsul wardrobe ini, dan mungkin kalau teman-teman udah ada yang pernah baca juga tentang buku Everything That Remains atau kumpulan bukunya TheMinimalist.com, silahkan like dan di komen dan di subscribe, dan I'll see you on the next episode. Dadah!